Akses sistem STFMS dengan mengunjungi URL https://stfms.fadana.co.id. Kemudian kita klik. Nah, kita udah di halaman login. Kemudian login ke sistem dengan menggunakan nick yang sudah terdaftar, kemudian password, nicknya, nomor induk karyawan. Kemudian kalau sudah kita isikan, sudah sesuai, klik button sign in. Lalu pilih hak akses masuk sebagai staff. Nah, kita di sini di halaman dashboard, halaman awal dari user staff. Nah, untuk mengakses halaman request MR atau SR, klik di left menu, pilih request process, kemudian diklik, akan muncul menu MR atau SR. Pilih menu MR atau SR. Kemudian diklik. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman untuk material dan service request. Jadi di sini ada dua tab. Yang pertama tuh ada material request dan service request. Nah, di sini tuh diperlihatkan ada di list dari MR dan SR-nya. Nah, di sini ada juga di atas button info status untuk menampilkan status dari MR atau SR-nya sendiri. Nah, ada keterangannya juga di sana. Nah, jadi untuk aksi dari MR atau SR ini ada 3. Yang pertama tuh edit, cancel, atau view. Nah, untuk membuat MR atau SR baru, kita tinggal klik buttonnya di atas, kemudian kita bakal diarahin ke halaman add material request atau service request. Nah, di sini kita isi formnya itu sesuai kebutuhan. Jadi tabnya itu untuk membedakan material dan service itu di jenis requestnya. Jadi jenis requestnya itu ada 2, ada material dan service. Kemudian kita pilih salah satu, kemudian pilih job code-nya. Untuk contohnya kita pilih IT, kemudian kita pilih tim code yang membutuhkan tadi. Nah, di sini tinggal kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akan muncul acknowledger dan approver. Nah, jadi nanti untuk MR dan SR ini bakal ke acknowledge dulu, baru bisa di approve ke approver. Jadi dari list yang ada untuk acknowledge dan approver, kita hanya butuh salah satunya saja. Jadi setelah di approve oleh salah satu acknowledger, barulah lanjut ke approver salah satunya juga. Kemudian kita pilih request by, ini defaultnya adalah sesuai dari user yang sedang aktif. Nah, untuk status publish, kalau status publishnya post, dia MR-nya bakal langsung dikirim ke approver. Nah, tapi kalau masih draft, dia belum dikirim. Jadi masih hanya tersimpan, masih bisa kita edit. Kalau semua yang button require sudah terisi, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengisikan detail item yang dibutuhkan. Jadi di sini ada, tinggal kita isikan detail item yang kita pengen request. Jadi kita pilih pertama itu dulu itemnya secara general yang kita butuhkan. Misal ada monitor, ada laptop, ada PC komputer, dan lain-lain. Kemudian diisikan quantity, jumlahnya. Kemudian pilih satuan. Nah, untuk detail item ini isikan sesuai detail item spesifikasi yang kita butuhkan. Kita juga bisa lihat dari katalog item detail. Nah, di sini kita bakal diarahin ke halaman katalog item detail. Kita bisa lihat semua item detail untuk tiap perusahaan. Kita juga bisa nambahin remark tambahan untuk tiap item. Nah, setiap pengajuan itu bisa mengajukan lebih dari satu item. Kita tinggal klik button tambah item di sebelah kiri yang warna biru. Nah, kalau misal barang yang kita pengen tuh belum ada di katalog, kita bisa tulisin di bagian kolom spesifikasi item. Kemudian kalau udah, kita lanjut klik next, terus ada halaman review.
Nah, di sini tuh ada review material request-nya apa, kemudian detail itemnya apa saja. Kalau sudah sesuai, kita klik submit. Kalau data MR berhasil tersimpan, kemudian bakal muncul di halaman MRSR-nya data yang baru ditambahin. Nah, kita juga dapat melihat detailnya itu dengan cara ngeklik nomor MR atau SR-nya. Nah, di sini dilihatin acknowledge-nya masih pending, approve masih pending. Karena tadi juga status publish-nya masih draft. Nah, untuk mengubahnya tuh kita tinggal masuk ke halaman edit MR lagi, biar dia status publish-nya tuh post, lalu dikirim ke approver. Nah, kemudian kita save dan continue lagi, kemudian item detailnya juga masih kita ubah, kemudian kita klik submit untuk menyimpan. Nah, baru status approvalnya tuh pending karena status publishnya tadi udah di post, karena sebelumnya tadi masih draft, sekarang udah post. Nah, untuk melihat detail MR tuh pada bagian aksi bisa kita lihat pilih view MR atau SR. Ini adalah halaman untuk menampilkan detail MR SR-nya. Tampilkan juga acknowledge-nya, approver-nya. Kemudian banyak data-data lainnya. Nah, statusnya itu sedang menunggu approval dari supervisor, itu ada di acknowledger. Nah, di acknowledge ini kalau sudah di approve bakal muncul nama approver dan waktu approve-nya. Kemudian setelah itu status MR atau SR-nya bakal berubah menjadi status menunggu approval dari manajer. Kalau udah di approve dari manajer, baru dibuatkan PR-nya, purchase request. Selanjutnya warehouse akan buatkan PR untuk MR-nya. Nah, jadi PR itu untuk confirm stock ke warehouse. Jadi kalau PR-nya udah dibuat bakal kelihatan nomor sama tanggalnya untuk PR-nya. Nah, kemudian untuk PR ini butuh acknowledge juga dari tim aset atau IT sebelum approval ke kepala warehouse. Jadi ketika PR dibuat, confirm stock, kemudian kalau stoknya ada, itemnya bakal lanjut ke statusnya bakal ready on delivery. Tapi kalau misal stoknya nggak ada, bakal terjadi PO atau purchase order. Nah, karena statusnya tadi setelah dicek tidak ada, maka bakal ke PO atau purchase order. Nah, kemudian kalau sudah di-approve dari tim aset atau IT, baru dikirim ke kepala warehouse untuk approval. Kalau udah di-approve dan ternyata stoknya nggak ada, makanya status itemnya adalah purchase. Dan baru di sini purchasing membuat purchase order untuk item yang di-request. Nah, setelah dibuat PO, baru dibutuhkan approval untuk PO oleh kepala purchasing. Kalau udah di-approve, jadi statusnya bakal berubah, status PO-nya sudah approve, dan kemudian status PO-nya bakal on process. Untuk melihat detailnya tuh kita bisa juga melihat di nomor PO. Kalau misal barangnya sudah sampai, makanya bakal ada MI. Nah, MI ini ketika bakal diinputin sama staff dari warehouse. Nah, setelah itu baru dikirim ke kepala warehouse untuk approval dari MI. Nah, kita juga bisa melihat detailnya dengan cara ngeklik dari nomor MI-nya tadi. Kemudian, kalau udah dapat approval dari kepala warehouse, statusnya itu bakal jadi approve. Dan kalau barangnya sudah sesuai, dia bakal MO selanjutnya. Nah, kalau ada namanya retur MI. Retur MI ini kejadian ketika barang itu tidak sesuai dengan PO-nya. Jadi ada alasannya di sana. Terus kemudian ada approve, ada create by-nya siapa gitu. Nah, untuk retur juga dibutuhkan approval dari kepala gudang atau kepala warehouse karena itu barangnya udah keluar kan ya. Terus kalau udah di approve, nah status approval untuk retur udah menjadi approved.
Nah, selanjutnya MI from return. Nah, jadi ketika barang return tadi udah sampai, staff warehouse bakal buatin lagi MI-nya. Nah, di sini juga butuh approval dari kepala warehouse kalau barangnya udah sampai, udah masuk ke dalam warehouse. Dapat dilihat juga detail kodenya apa, tipenya apa, spesifikasi itemnya apa, kuantitinya berapa gitu. Nah, kalau udah di approve bakal kelihatan statusnya di sana. Jadi approve. Ini status MRSR jadinya menunggu material out karena barangnya sudah ada. Udah MI, udah di gudang. Terus kita juga bisa lihat di situ kuantiti barang setiap masuknya itu berapa. Dan jika item ingin dikirim ke warehouse yang lain, misal dari warehouse Pekanbaru ke warehouse Duri, maka akan terjadi material transfer atau MT. Untuk MT ini tingkat approvalnya tuh ada 2. Yang pertama itu dari kepala warehouse pengirim atau MO of MT. Kalau itemnya udah sampai, diterima dulu staff warehouse penerima, baru approval ke kepala warehouse penerima, yaitu MI of MT. Kalau misal masih di approve oleh salah satu kepala warehouse, jadi statusnya tuh approve in half gitu, masih satu yang approve. Karena barang tadi belum sampai ke warehouse penerima. Atau warehouse tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya itu from dari Duri, warehouse Duri ke PKU. Nah, misalkan jika sudah barang kemudian sudah sampai kemudian di MO, nih untuk MRS statusnya sudah komplit, maka ketika di view adalah statusnya tuh MR atau SR telah di MO seluruhnya. Nah, kemudian di situ kita terlihat detail untuk MR dan SR ini. Dia ada PR-nya, ada kemudian jika barang tidak ready stock maka ada PO-nya. Kemudian di warehouse mana, untuk tim code yang mana, job code apa gitu. Dan tanggal create dan tanggal approve juga dapat kita lihat detailnya di sana. Dapat dilihat juga detail MO-nya. Jadi MO-nya itu udah dikasih berarti ke user. Tanggal approve-nya juga ada muncul di sana. Untuk melihat detail MO-nya kita tinggal klik nomor MO, kemudian dari marks-nya ditambahkan barang sudah diterima, kemudian remarks-nya, approve-nya, receive-nya, dan lain semacamnya. Dan status MR-nya tuh bakal jadi komplit. Untuk service juga halnya tuh sama dengan MR tadi. Perbedaannya hanyalah ketika kita membuat SR kemudian sudah di approve oleh kedua manajer dan supervisor, maka akan dibuatkan otomatis PR-nya oleh sistem. Jadi purchasing tidak perlu membuatkan untuk PR dari service.